Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hari Nugroho Trijulianto. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 23 dengan NIM 40040303236300037. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi instalasi MATLAB dan juga dasar-dasar Simulink di mata kuliah Praktikum Sistem Pengendali Elektrik. Oke, mungkin bisa saja langsung kita masuk. Untuk materi yang akan saya bawakan pada kali ini meliputi yang pertama yaitu penjelasan singkat tentang apa itu MATLAB, Simulink, serta konsep modeling dan juga simulation. Lalu yang kedua yaitu Laplace transformation dan transfer function. Yang ketiga yaitu ada sistem pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan juga hidrolik. Lalu yang keempat yaitu pengenalan sistem menggunakan diagram blok dan cara penggunaan Simulink. Lalu yang kelima ada menjelaskan source block, sync block, math library, metric, user defined function, lookup tables, mux, demux, bus selector, dan switch, logic operation, subsystem, dan juga using M files. Sebelum kita masuk lebih lanjut, sebenarnya apa sih itu MATLAB? MATLAB sendiri atau Metric Laboratory merupakan suatu perangkat lunak yang dikembangkan oleh MathWorks untuk komputasi numerik, pemrograman, analisis data, visualisasi, serta pemodelan dan juga simulasi sistem. Awalnya MATLAB diciptakan pada akhir tahun 1970-an oleh Clive Muller untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari aljabar linear tanpa harus menggunakan bahasa pemrograman tingkat rendah. Nah, seiring waktu MATLAB akan berkembang sehingga saat ini menjadi salah satu software standar internasional untuk digunakan secara luas dalam bidang akademik, riset, dan juga industri. Nah, komponen-komponen MATLAB sendiri diantaranya yaitu bahasa MATLAB. Ini merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi berbasis matriks yang digunakan untuk komputasi matematis, algoritma, hingga pembuatan aplikasi. Lalu ada lingkungan MATLAB atau environment, merupakan antarmuka interaktif yang memudahkan pengguna menulis skrip, debugging, serta mengelola file. Lalu ada grafik dan juga visualisasi, yang mana merupakan kemampuan membuat grafik 2 dimensi, 3 dimensi, animasi, dan bahkan visualisasi data interaktif. Lalu yang berikutnya ada toolbox, merupakan paket tambahan sesuai bidang tertentu seperti signal processing, control system, machine learning, image processing, neural network, dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang namanya Simulink. Ini merupakan platform khusus untuk melakukan pemodelan simulasi dan analisis sistem dinamis secara visual menggunakan diagram blok. Nah, selanjutnya yaitu mengenai fungsi, kelebihan, dan juga kekurangan pada MATLAB. Untuk fungsinya sendiri diantaranya dapat untuk komputasi matematis, pemrograman, dan juga algoritma, analisis serta visualisasi data, pemodelan dan juga simulasi, dan prototyping and preset. Lalu untuk kelebihannya yaitu antarmuka pada MATLAB lebih mudah dipahami atau user friendly, memiliki banyak toolbox yang lengkap untuk berbagai bidang, visualisasi data sangat kuat juga interaktif, dan terintegrasi dengan Simulink untuk pemodelan sistem. Kelebihan lainnya yaitu dapat dipakai secara luas di seluruh dunia karena merupakan standar di universitas, riset, dan juga industri. Lalu untuk kekurangannya sendiri, MATLAB ini mengharuskan lisensi yang berbayar dengan harga yang cukup mahal, membutuhkan komputer dengan spesifikasi yang memadai, serta kurang fleksibel dibandingkan bahasa pemrograman open source seperti Python dan juga atau R. Lalu untuk Simulink sendiri merupakan lingkungan pemodelan dan juga simulasi berbasis diagram blok yang dikembangkan oleh MathWorks dan terintegrasi dengan MATLAB. Software ini digunakan untuk memodelkan, mensimulasikan, dan menganalisis serta mengimplementasikan sistem dinamis kontinu, diskrit, maupun campuran. Nah,
Pengguna dapat membangun model secara visual dengan blok-blok fungsional seperti sumber sinyal, blok matematika, filter, sensor, aktuator, plan, dan lain-lain yang dihubungkan menyerupai diagram alir untuk merepresentasikan sistem yang nyata. Nah, untuk Simulink sendiri dikembangkan sejak awal 1990-an sebagai tambahan MATLAB untuk model base design. Kini Simulink telah menjadi standar internasional dalam desain dan juga simulasi di bidang teknik, sains, serta industri. Untuk komponen Simulink sendiri, yang pastinya ada Simulink Editor. Ini merupakan tempat membangun model berbasis blok diagram. Lalu ada Library Browser untuk koleksi blok standar dan toolbox tambahan. Lalu ada Solver, algoritma numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial dan juga diskrit. Lalu ada yang namanya Scope dan Data Inspector. Ini merupakan alat visualisasi sinyal hasil simulasi. Lalu ada Subsystem dan Model Referencing. Ini modularisasi untuk model skala besar. Lalu ada State Flow, merupakan ekstensi untuk logika state, machine, dan event driven. Lalu ada Slimescape, merupakan toolbox pemodelan fisik multidominan seperti mekanik, elektrik, fluida, dan juga thermal. Lalu ada Coder Tools, menghasilkan kode otomatis dengan bahasa C, C++, HDL, dan PLC untuk embedded system. Selanjutnya mengenai fungsi, kelebihan, dan juga kekurangan Simulink. Nah, fungsinya sendiri untuk pemodelan sistem dinamis, simulasi, analisis dan tuning, verifikasi dan validasi, serta implementasi. Lalu untuk kelebihannya sendiri yaitu visual, intuitif, dan mudah dipahami lintas disiplin. Toolbox dan juga add-on sangat lengkap untuk berbagai bidang. Mengurangi kesalahan karena dapat diuji sebelum implementasi. Mendukung model based design yang mempercepat pengembangan. Lalu untuk kekurangannya sendiri yaitu tentunya lisensi berbayar cukup mahal, membutuhkan komputer dengan spesifikasi tinggi, model besar bisa sulit dikelola tanpa modularisasi, tidak open source, sehingga ketergantungan pada MathWorks yang tinggi. Berikutnya yaitu dasar sistem dinamis. Sistem dinamis sendiri merupakan sistem yang keadaannya berubah seiring dengan waktu. Laplace transformation dan juga transfer function merupakan alat matematika fundamental untuk menyederhanakan analisis sistem dinamis. Nah, untuk transformasi Laplace sendiri atau Laplace transformation merupakan sebuah teknik matematika yang mengubah persamaan diferensial yang rumit dan juga berada dalam domain waktu fungsi T menjadi persamaan aljabar yang lebih sederhana dan berada dalam domain S atau Fs. Nah, ini memungkinkan kita menganalisis sistem dengan aljabar biasa, bukan kalkulus. Untuk fungsi alih atau transfer function atau biasa kita sebut dengan transfer function adalah representasi matematis dari hubungan antara input dan juga output yang mana merupakan sebuah sistem atau didefinisikan sebagai rasio dari transformasi Laplace output terhadap transformasi Laplace input. Nah, dengan asumsi semua kondisi awal adalah 0. Untuk rumusnya sendiri, YS sama dengan output per input sama dengan Y per U. Selanjutnya itu modeling dan juga simulasi. Modeling sendiri adalah proses membuat representasi dari sistem nyata dalam bentuk model yang lebih sederhana, namun tetap mencerminkan perilaku utamanya. Model bisa berubah fisik, matematis, logika, atau visual, seperti persamaan, diagram blok, atau simulasi komputer. Lalu untuk simulasi sendiri merupakan proses menjalankan atau menguji model yang sudah dibuat sebelumnya untuk melihat perilaku sistem dalam berbagai kondisi. Nah, simulasi ini memungkinkan kita memahami respon sistem, menguji parameter, dan mencoba berbagai skenario tanpa harus membangun sistem yang nyata. Oke, untuk jenis modeling dan juga simulasi, untuk modeling sendiri yaitu dapat berupa fisik, ini merupakan prototipe atau miniatur nyata.
Untuk matematis itu biasanya berupa persamaan aljabar atau diferensial. Berupa untuk diagram atau visual itu bisa berupa diagram blok. Ini misalnya untuk di Simulink. Lalu ada komputasional, yaitu yang berbasis algoritma dan juga logika. Untuk simulasi sendiri, yaitu ada kontinu, merupakan sistem yang berubah terus-menerus terhadap waktu. Lalu ada juga diskrit, yang mana sistem itu berbasis event atau kejadian. Nah, untuk hybrid sendiri merupakan gabungan antara kontinu tadi dan juga diskrit. Nah, untuk stokastik itu melibatkan ketidakpastian atau biasanya disebut dengan probabilitas. Berikutnya ada pemodelan sistem. Ini dibagi menjadi mekanik, elektrik, dan juga hidrolik. Untuk mekanik sendiri yaitu merupakan pemodelan sistem mekanik, yaitu proses abstraksi sistem mekanik yang kompleks menjadi model matematika yang lebih sederhana. Model matematika ini dapat digunakan untuk memahami perilaku sistem mekanik, memprediksi kinerja sistem mekanik, dan merancang sistem mekanik baru. Salah satu contoh sistem mekanik adalah elemen pegas atau translasi. Nah, untuk gerakan translasi sendiri, gaya yang muncul dalam pegas adalah proporsional ke X dan diberikan oleh F sama dengan Kx, di mana F adalah gaya, X merupakan perubahan panjang pegas, dan K merupakan konstanta pegas. Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat di sini, yaitu di situ ada fungsinya, ada gambar elemen dan juga rangkaian pegasnya. Lalu ada fungsi elemen pegas translasi sebagai X per F sama dengan 1 per K. Nah, untuk rangkaiannya sendiri itu ada mekanik itu yang FTE massa ke bawah, lalu ada yang elektrik itu ada rangkaian elektrik dan juga rangkaian hidrolik. Lalu berikutnya yaitu untuk hidrolik, merupakan pemodelan sistem elektrik. Sistem elektrik merupakan yang penting. Jadi ini untuk sistem elektrik bukan masuk hidrolik. Alat yang penting untuk memahami, menganalisis, dan juga merancang serta mengendalikan sistem kelistrikan secara lebih efektif dengan menggunakan model yang akurat dan lebih tepat, dapat mengembangkan kelistrikan yang lebih andal dan juga efisien serta ramah lingkungan. Nah, untuk sistem elektrik sendiri bisa teman-teman lihat rangkaiannya seperti ini. Contohnya ada R, ada C, dan juga ada V out. Nah, untuk rangkaian RC sendiri merupakan rangkaian listrik yang terdiri dari resistor dan juga kapasitor yang disusun seri atau paralel. Rangkaian ini banyak kita pakai di dunia teknik, misalnya untuk filter sinyal, delay, osilator, dan integrator atau diferentator. Nah, untuk persamaan dasarnya, jika kapasitor diisi dari sumber tegangan DC, volt, VC sama dengan volt 1 min E pangkat minus T per RC. Nah, jika kapasitor dilepas atau discharge, maka VC sama dengan V dikalikan E pangkat minus T per RC. Nah, di sini ada contoh soalnya, teman-teman bisa lihat, dan juga ada pertanyaannya seperti itu. Selanjutnya, ini adalah hasil perhitungan dari soal tadi, bisa teman-teman lihat. Mungkin jika teman-teman ingin memulai lebih lanjut, bisa pause video kali ini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk hidrolik, pemodelan sistem hidrolik adalah suatu proses membuat representasi matematis atau simulasi dari sistem hidrolik untuk menganalisis, memprediksi, dan mengoptimalkan kinerjanya. Nah, berikut beberapa aspek yang terkait dengan pemodelan sistem hidrolik. Nah, seperti ini contoh atau sederhananya rangkaian hidrolik itu tujuannya untuk menganalisis kinerja desain optimal yang prediksi. Lalu metodenya yaitu pemodelan matematis, simulasi komputer, pemodelan fisik. Untuk contoh soalnya yaitu di sini ada contoh soal seperti kasus sebuah dongkrak hidrolik mempunyai piston kecil dengan luas penampang A1 sama dengan 0,01 meter persegi dengan piston besar dengan A2 sama dengan 0,1 meter persegi. Jika gaya dimasukkan F in diberikan beberapa gaya keluaran F out, berapakah keluaran gaya F out? Nah,
Untuk langkah pemodelannya bisa teman-teman lihat. Yang pertama yaitu hukum Pascal dengan tekanan sama di kedua piston, maka bisa teman-teman lihat yaitu F out sama dengan F in A2 per A1. Jika F in sama dengan 100 Newton, maka F out sama dengan 100 kali 0,1 per 0,01 sama dengan 1000 Newton. Oke, pengenalan sistem kontrol. Sistem kontrol sendiri merupakan susunan komponen yang dirancang untuk mengendalikan suatu proses atau sistem lain agar dapat menghasilkan keluaran atau output yang diinginkan. Blok diagram merupakan cara visual yang efektif untuk merepresentasikan sistem kontrol dengan menyederhanakan interaksi antar elemen atau alur kerjanya. Nah, ada dua jenis sistem kontrol yang umum, yaitu sistem loop terbuka atau open loop dan juga sistem loop tertutup atau closed loop. Nah, loop terbuka atau open loop sendiri merupakan sistem kendali loop yang sinyalnya itu dianggap masukan dikirim ke sistem atau sumber dan sistem respon tanpa mempertimbangkan output. Jadi tidak ada feedback di sini. Keluaran sistem ini adalah tidak memantau prediksi perilaku sistem secara terus-menerus. Nah, contoh sistem di open loop sendiri yaitu mesin cuci. Dan di sini operasi peredaman, pengeringan, pembiasan itu dilakukan secara tepat waktu. Lalu ada closed loop atau loop tertutup. Nah, dalam sistem loop tertutup, maka sensor yang digunakan memberikan kinerja sistem dan kemudian menyesuaikan input kontrol. Sistem ini disebut juga dengan sistem kendali umpan balik atau yang biasanya terdapat feedback dalam sistem tersebut. Bandingkan dengan OLCS open loop tadi, ia terus memantau keluaran dan juga membuat beberapa perubahan berdasarkan perbedaan antara keluaran yang diinginkan dengan keluaran yang aktual terjadi pada saat itu juga. Nah, contoh sistem pada kendali closed loop ini merupakan contohnya ada pemanas termostat yang mana mempertahankan dan juga mengontrol suhu. Nah, untuk cara penggunaan Simulink sendiri, nanti teman-teman bisa buka MATLAB, ketik Simulink di command window, lalu akan muncul Simulink pada start page. Lalu kemudian untuk model baru pilih blank model, simpan model dengan nama yang sesuai dan buka library browser. Teman-teman nanti bisa cari blok sesuai kebutuhan, misalnya sumber sinyal, blok operasi matematika, subsistem, scope, dan lain sebagainya. Lalu drag and drop ke area model. Untuk menghubungkan blok, teman-teman bisa gunakan mouse untuk menghubungkan port input atau output antar blok. Lalu pastikan arah aliran sinyal itu benar dari kiri ke kanan. Nah, untuk mengatur parameter blok, teman-teman bisa klik ganda pada blok lalu atur parameternya. Misalnya frekuensi sinyal, gain, konstanta, dan lain-lain. Sesuaikan sesuai kebutuhan simulasi. Nah, untuk menjalankan simulasi, atur waktu simulasi di toolbar, misalnya 10 detik. Nah, setelah itu klik tombol run atau ada tanda segitiga, lalu hasil akan muncul di scope atau blok input lainnya. Lalu jangan lupa untuk menyimpan dokumentasi dan simpan model. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan pengantar mengenai MATLAB. Selanjutnya kita akan masuk ke simulasi MATLAB agar teman-teman lebih paham lagi mengenai yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, baik, kita mungkin langsung aja masuk ke bagian simulasi Simulink. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja masuk ke Simulink. Sebenarnya tadi kita dari awal tuh ini seperti ini tampilan awalnya. Nah, teman-teman nanti bisa klik new di sini, bisa klik yang Simulink model atau langsung ke Simulink. Setelah itu kita akan masuk ke bagian Simulink seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari MATLAB Simulink. Nah, untuk teman-teman bisa memilih blok, biasanya bisa teman-teman klik di library browser. Ini di sini. Lalu setelah itu kita tunggu untuk Simulink ini bisa menampilkan blok-blok library-nya. Nah, ini pilih yang Simulink. Di sini ada banyak banget blok-blok Simulink yang bisa kita gunakan. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaian sederhana, yaitu ya ada gelombang wave atau sinusoidal wave
dan juga ini ada scope untuk menampilkannya. Mungkin bisa langsung saja kita run dengan klik run. Oke, kita tunggu sebentar. Setelah selesai proses runningnya, bisa kita lihat di sini di scope untuk hasil keluaran atau output yang sudah kita masukkan tadi. Nah, seperti ini. Karena tadi kita menggunakan sinusoidal gelombangnya, yaitu maka outputnya akan keluar gelombang sinusoidal seperti ini. Oke, kita lanjut ke untuk rangkaian yang kedua sendiri. Di sini ada rangkaian gelombang sinus dengan gain. Jika tadi adalah kita memasukkan gelombang sinus saja, maka di sini kita berikan tambahan gain. Kita masukkan gain itu satu, fungsinya gain sendiri untuk menguatkan sinyal. Oke, mungkin bisa langsung aja kita run untuk melihat hasilnya. Nah, di sini karena kita memasukkan gain 1, maka terjadi osilasi atau pada gelombang itu sebanyak 1 di sini nilai osilasinya. Kalau misalkan kita ubah ini menjadi 3, maka hasilnya ketika di running juga berubah menjadi 3. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke rangkaian yang ketiga, yaitu rangkaian perbandingan gelombang sinus dengan menggunakan MUX. Oke, jadi tadi kita udah masukkan sine wave gelombang sinusnya, lalu pada gain kita ganti menjadi 5, penguatannya 5. Lalu kita berikan tambahan di sini ada MUX sendiri, yaitu untuk memperbanyak input dengan output yang tetap sama atau mengkombinasikan input masukan tadi. Ini jadi melalui gain yang gelombang sinus yang udah kita perkuat dengan gain sebanyak 5 dan gelombang sinus yang tanpa adanya penguatan. Mungkin kita running aja untuk melihat hasilnya supaya teman-teman bisa paham. Oke, kita lihat. Nah, maka di sini akan terjadi output atau keluaran grafik dengan kombinasi atau dua keluaran outputnya, grafiknya gitu ya. Yang kuning ini bisa teman-teman lihat, ini amplitudenya sebesar 5, dan yang biru ini amplitudenya sebesar 1, karena yang biru ini tanpa adanya gain atau penguatan tadi. Nah, yang kuning ini adalah sinyal yang sudah diberikan penguatan pada gain sebesar 5. Oke, kita lanjut. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian yang keempat. Di sini kita masukkan berbagai input dengan outputnya kita berikan scope untuk kita melihat hasil dari masing-masing gelombang input tadi. Pertama ada step, lalu di sini ada ramp, di sini ada sine wave yang sudah tadi kita coba. Ini ada random number dan juga repeating sequence. Nah, ini juga ada from workspace dengan outputnya yaitu berupa display. Oke. Untuk step sendiri ini kita running aja langsung. Setelah kita running, untuk step ini untuk menghasilkan sinyal yang discrete seperti itu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sinyalnya discrete dari 0 ke 1. Tuh. Lalu untuk yang ramp sendiri, yaitu ini terjadi penguatan secara kontinu. Nah, dia akan naik terus. Di sini naik sebanyak 1 setiap detiknya. Jadi ini 1 2 2 3 3 4 4 gitu. Lalu berikutnya ini ada sinusoidal wave atau sine wave. Ini yang udah tadi kita jelasin, keluarannya pastinya adalah gelombang sinus. Lalu yang ini random number. Jadi outputnya yaitu seperti ini. Setiap detiknya dia akan mengeluarkan output atau keluaran sinyal yang random seperti ini. Hasilnya akan random.
kadang di atas, kadang di bawah, naik turun seperti itu terus setiap waktu. Lalu di sini ada repeating sequence, ini untuk pengulangan. Jadi terjadi pengulangan pada gelombang sinyal dari keluaran repeating sequence. Lalu berikutnya yaitu ada from workspace. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di display untuk A sendiri hasilnya yaitu minus 0,544. Oke, selanjutnya kita masuk ke rangkaian yang kelima. Di sini kita akan menguji berbagai sync block yang mana itu fungsinya untuk sebagai keluaran atau output. Jadi di sini saya udah menginput sine wave yang sudah diberikan gain dan juga transfer function. Ini ada derivatif dan juga gain untuk menguatkan dari output transfer function tadi. Ada output mat, output A, ini scope, display dan juga XY graph. Mungkin bisa langsung aja kita running. Nah, yang pertama dari display sendiri langsung menampilkan 0,1636. Ini merupakan hasil dari keluaran rangkaian ini. Untuk XY graph, nah di sini bisa kita lihat atau bisa kita bandingkan antara sine wave dan juga transfer function. Nah, sine wave sendiri yaitu gelombang yang asli. Lalu setelah kita berikan transfer function atau perhitungan matematis di dalamnya, maka outputnya yang pada warna biru ini. Oke, langsung kita masuk ke scope. Nah, ini merupakan hasil keluaran dari transfer function tadi. Ada outmat. Oke, di sini kita bisa menggunakan desimal dan juga symbol time, dan untuk file name-nya yaitu output math. Lalu pada output E untuk decimation-nya kita 1 dan time series-nya formatnya time series, sample time-nya minus 1. Oke, mungkin sekian, kita lanjut ke rangkaian yang ke-6. Kita masuk ke rangkaian yang ke-6 yaitu operasi matematika. Nah, di sini ada yang pertama, ini ada rangkaian yang udah saya bikin untuk rangkaian matematika ini. Mungkin bisa langsung aja kita running untuk melihat hasilnya. Baik, di sini untuk yang pertama sendiri hasilnya minus 9. Nah, ini merupakan dari 1 sendiri tadi dikurangin 10. Ini bisa teman-teman lihat tandanya ada tanda plus di sini dan juga minus di sini. 1 dikurangi 10 dan hasilnya yaitu minus 9. Lalu ini untuk perkalian 1 dikali 4 sama dengan 4. Lalu di sini ada operasi matematika, 1 kali 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 kali 1 hasilnya 1. Kita balik lagi di sini. Lalu ada ABS sync base. Ini langsung aja kita running. Nah, sini ada konstannya, kita masukkan 1. Untuk ABS-nya Y sama dengan, nah di sini U-nya kita buat karena U-nya merupakan nilai mutlak, maka hasilnya 1. Sini kita masukkan 1 dan sync-nya kita sambungkan ke sync, jadi hasilnya outputnya 1. Lalu ini 1 dengan plus 0,0 dengan 1. Selanjutnya yang berikutnya yaitu di sini kita running aja. Ini 1 dengan diberikan math function
fungsinya exp, lalu untuk output signal type-nya yang auto. Nah, maka setelah dilakukan penyederhanaan atau math function tadi dihasilkan 2,718. Lalu yang kedua yaitu satu dengan rounding function floor, hasilnya adalah 1 floor. Lalu di sini 1 dengan diberikan sqrt atau akar kuadrat u, hasilnya 1. Lalu 1 yang kita berikan trigonometric function, di sini kita menggunakan sin, maka hasilnya 0,8415. Lalu yang berikutnya yaitu untuk polinomial. Nah, di polinomial sendiri kita masukkan persamaan itu yaitu P U O P sama dengan 5, maka 1 itu menjadi keluaran minus 80,72. Oke, kita lanjut ke rangkaian. Selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian ke-7 dan juga rangkaian ke-8, yang mana 7 ini merupakan rangkaian matriks. Ini juga matriks. Yang pertama kita akan memasukkan konstan dan kita berikan input 1289, lalu kita perkuat dengan gain. Di sini saya masukkan 1288. Untuk multiplicationnya, perkaliannya, kita pilih metrik U kalikan K. Nah, setelah itu kita running, maka bisa kita lihat hasil perkaliannya. Di sini hasil perkalian antara matriks ini dengan matriks ini. Lalu untuk yang kedua atau matriks assignments, nah di sini kita berikan input yang pertama yaitu 1 2 3 4 5, dan 1 2 3 4 5 ini berupa masuk ke input Y0 di segmen, dan kita berikan input di konstan 2 ini konstanta 50, kita masukkan ke input U. Nah, di segmen sendiri di sini kita pilih indeksnya 3. Lalu outputnya di sini akan mengeluarkan output 1 2 dan 50 tadi menggantikan 3 atau nilai tengahnya, lalu ada 4 dan juga 5. Berikutnya yaitu rangkaian ke-9 yaitu operasi vektor. Nah, di operasi vektor sendiri di sini bisa teman-teman lihat tuh. Nah, di sini supaya lebih jelas saya berbesar. Yang pertama yaitu kita berikan input minus 1, minus 2, minus 3 dan juga minus 4. Lalu di sini kita menggunakan max. Lalu yang kedua yaitu untuk min sendiri yaitu dengan inputan 1 2 3 4, dan di bawahnya yaitu ada product of elements, ada 2 6 7 0 dan 1 2 3 6 dengan sigma. Langsung aja kita running hasilnya. Nah, untuk max sendiri kita mengeluarkan hasil maksimum dari input yang udah kita berikan, yang mana di sini nilai maxnya yaitu adalah minus 1, dan yang kedua yaitu mengeluarkan nilai minimal dari input yang sudah kita berikan, dimana itu hasilnya adalah 1. Lalu yang berikutnya yaitu adalah product of element. Nah, di sini sudah ada penjelasannya mengenai block function ini, dan setelah kita masukkan input berupa 2 6 7 0 maka hasilnya adalah 0. Lalu ada sigma. Sigma di sini atau sum of elements merupakan jumlah atau total dari seluruh input yang sudah kita masukkan, yaitu 1 2 3 6. Setelah kita berikan nilai sum of element ini, maka jumlahnya adalah 12.
Baik, kita lanjut ke rangkaian. Oke, kita sudah masuk ke rangkaian yang ke-10. Di sini kita menggunakan block function. Nah, di block function ini kita menggunakan konstan bernilai 1 dan untuk functionnya sendiri kita pilih exp dalam kurung u. Nah, di sini udah ada contoh rumusnya, yaitu di sini contohnya itu sin u1 dikalikan exp 2,3 dikalikan minus u2. Nah, mungkin bisa langsung aja kita running untuk melihat hasilnya. Jadi satu tadi setelah dilewatkan function yang udah kita masukkan expu, maka hasilnya yaitu 2,718 nya, yaitu function menggunakan blok MATLAB. Mungkin kita running dulu. Ya, kita tunggu compile runningnya sampai ini selesai compilingnya, dan setelah selesai akan menghasilkan nilai 3 dengan input konstan 0 di function MATLAB sendiri. Kita lihat untuk functionnya kita sudah memasukkan nilai function y sama dengan function u, yang mana jika u lebih besar sama dengan 1, y sama dengan 3. Nah, maka ketika y sama dengan minus 3. Baik, sini jadi ketika kita masukkan input 0, maka keluarannya yaitu minus 3. Oke, kita masuk ke rangkaian yang ke 11, lookup table. Nah, mungkin kita running dulu. Misalkan kita berikan konstannya bernilai 5, lalu ada 1 di lookup table. Nah, di sini untuk tabel datanya kita pilih minus 5, dan untuk breakpoint satunya juga sama, minus 5. Oke, jadi setelah 5 itu melalui 1 di lookup table, maka hasil output atau keluarannya yaitu 0,9999. Rangkaian ke-12 dan juga rangkaian ke-13, yang mana di sini yaitu kita menggunakan bus creator, bus selector, dan mux demux. Oke, mungkin langsung aja kita running untuk melihat hasil dari rangkaian yang udah kita buat tadi. Jadi yang pertama yaitu tentunya kita masukkan sine wave atau gelombang sinusoidal, lalu perkuat dengan gain sebesar 5, dan di sini juga ada inputan berupa nilai konstanta 3. Nah, jadi fungsinya untuk bus creator sendiri yaitu untuk memasukkan atau menggabungkan beberapa input menjadi satu input penggabungan, yang mana itu bisa kita sambungkan di bus selector. Nah, bus selector ini kita bagi menjadi 1, 2, 3 sinyalnya. Mungkin yang pertama bisa kita lihat. Oke, di sini nilainya 3. Bisa teman-teman lihat di sini ada nilai 3 di sini. Ini adalah output dari konstanta yang sudah kita berikan nilainya 3 ini tadi. Lalu yang untuk signal keduanya, oke, di sini menunjukkan gelombang sinusoidal dengan amplitudo sebesar 1. Ini sesuai dengan garis matematika atau lainnya, yang mana dari sine wave ini kita langsung menarik ke bus creator, yang mana di bus creator ini langsung ditarik lagi ke bus selector untuk ditampilkan dalam scope yang kedua. Nah, yang ketiga ini merupakan sine wave yang udah diperkuat gain sebesar 5.
Mungkin kita lihat aja langsung di scope-nya. Maka di sini bisa teman-teman lihat hasilnya sesuai dengan penguatan sinyal yang sudah dilakukan gain sebesar 5. Jadi di sini amplitudenya bernilai 5. Nah, untuk mux demux sendiri sebenarnya ini hampir mirip dengan bass selector dan juga bass creator tadi. Nah, untuk mux sendiri yaitu untuk menggabungkan beberapa input menjadi satu input di sini. Nah, dan untuk demux sendiri yaitu dari satu input tadi bisa dipecah lagi menjadi beberapa output. Mungkin kita running aja. Setelah kita running, kita lihat di scope yang pertama ini akan menampilkan gelombang sinusoidal dengan amplitudo 5. Jadi ini dari hasil sine wave yang udah diberikan penguatan berupa gain sebesar 5. Lalu untuk yang kedua, gelombang sinusoidal dengan amplitudo sebesar 1 ini merupakan gelombang sinusoidal murni. Lalu yang ketiga, ini merupakan penggabungan dari kedua gelombang sinusoidal tadi. Oke, mungkin untuk kita akan memasuki rangkaian ke 14. Di sini ada rangkaian untuk materi selektor. Nah, langsung aja kita running di sini. Di sini kita untuk yang pertama sendiri kita masukkan input berupa step dan juga sine wave. Nah, ketika ini manual switch-nya kita arahkan ke step, maka di scope sendiri akan menampilkan grafik step. Nah, step kan hasilnya, dan ketika kita ubah ke manual switch-nya ke sine wave, maka gelombangnya juga sinusoidal. Nah, seperti ini. Kita running dulu, kita running dan gelombangnya akan sinusoidal. Oke. Nah, lalu yang berikutnya di sini ada switch. Switch ini hampir mirip dengan manual switch. Nah, ketika kita masukkan input berupa 0, maka display akan menampilkan 0. Ketika 4, display akan menampilkan 4, dan ketika 1, display akan menampilkan 1. Dan di sini ada multi-point switch. Multi-point switch ini dengan banyaknya pilihan, kita akan memilih di mana dengan number of datanya 4 dan lain sebagainya, maka hasil output atau displaynya akan menampilkan nilai 0 seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari selektor. Kita lanjut ke rangkaian berikutnya. Oke, kita memasuki rangkaian yang switch. Langsung aja kita running dengan kita berikan masukan input. Di sini ada 1, lalu compare to constant, kita masukkan nilai 1 lebih kecil sama dengan 3, maka hasilnya adalah 1. Lalu untuk yang 4 lebih kecil sama dengan 0, ini untuk compare to 0, artinya hasil outputnya akan bernilai 0. Dan di sini 1 lebih kecil sama dengan 1, maka hasilnya 1. Nah, mungkin kita bisa ubah nilai konstannya. Misalkan di sini ada 3, ketika di running maka hasilnya adalah 0, dan ketika di sini kita ubah juga sama nilainya menjadi 3 dan di running, maka hasilnya akan 1, karena 1 itu menunjukkan kebenaran dan 0 itu berarti salah. Karena tadi kan 3 itu tidak mungkin lebih kecil sama dengan 0, karena tadi 1 tadi kan inputnya di sini 1, jadi nilainya 0. Dan ketika 3 lebih kecil sama dengan 3, maka emang benar. Oke. Ke rangkaian yang ke-15, di sini adalah rangkaian subsistem, yang mana ini kayak penyederhanaan atau buat tampilan di simulink kita lebih simple.
Jadi di subsistem ini di dalamnya ada suatu rangkaian seperti ini, kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, ini langsung aja kita running. Di sini ada input 1 dengan gain 1, dan kita pecah lagi dengan penguatan gain 1 dan integrator 1/s, serta di sini ada derivatif ini plus plus plus, ini maka hasilnya adalah 1. Dan di sini juga sama 1/1. Baik, kita masuk ke rangkaian yang terakhir dengan mfile. Nah, kita berikan inputnya berupa step, lalu untuk gain di sini dengan elemen gain y sama dengan k kali u, atau metrik gain sama dengan y sama dengan k kali u, atau y sama dengan u kali k. Nah, misalkan kita masukkan inputan nilai c, maka outputnya akan seperti ini, 0 naik step ke sini. Lalu misalkan kita ubah ini A, maka gelombangnya akan berubah menjadi 3. Dan ketika kita ubah lagi gainnya ke B, maka setelah kita running outputnya akan berubah ke 6 amplitudonya untuk sinyal stepnya. Oke, baik, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai MATLAB dan juga Simulink simulasi untuk Simulink MATLAB itu sendiri. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.